Bismillahirrahmanirrahim. Kebesaran salat itu disyariatkan pada bulan Rajab, khususnya salat 5 waktu ya. Kalau ibadah salat itu sendiri, itu sudah mulai daripada Nabi Adam alaihi salam. Salat itu ibadah tertua, ibadah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di bulan, salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan kita ketahui bahwa bulan Rajab ini bulan pensyariatan salat wajib 5 waktu, yang mana salat wajib 5 waktu ini adalah syariat terbesar setelah bertauhid kepada Allah, di mana salat ini merupakan puncak penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Salat 5 waktu adalah bukti kebenaran iman, bukti kebenaran tauhid seorang hamba kepada Allah. Sehingga salat ini menempati posisi paling utama dalam syariat kita. Jadi setelah tauhid kepada Allah itu langsung salat, dan dia menjadi kunci bagi seluruh amalan yang lain dalam Islam. Artinya kalau salat ini baik, benar, maka yang lain pun, amalan yang lain akan ikut baik dan benar. Tapi sebaliknya, kalau salatnya tidak baik dan benar, maka yang lain pun akan ikut bermasalah. Jadi dia kunci. Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya yang pertama dihisab, diproses, dihitung amalan manusia pada hari akhirat adalah as-salah, salat. Fa idza saluhat, kalau salatnya itu pas, baik, benar, sesuai yang diperintahkan dia laksanakan, saluha sa'iru amalih, maka dia akan menjadi penyebab
amalan-amalan yang lain itu mendapatkan nilai yang positif walaupun kurang-kurang. Tapi apabila sebaliknya, kalau salat itu fasadat, rusak pada seorang hamba, fasada sairu amalih, maka akan rusak juga seluruh yang lain, tidak diterima. Teringat kami dulu kalau di Mesir, ketika ikut ujian itu, ada satu mata pelajaran yang dia itu bisa memberikan syafaat untuk mata pelajaran yang lain. Itu khusus di Al-Azhar itu, yaitu mata pelajaran Al-Quran, hafalan Al-Quran. Jadi kalau kami memiliki nilai yang bagus ketika dites Al-Quran setiap tahun pada musim-musim ujian, ketika hafalannya bagus, bacaannya bagus, pas, maka nilai-nilai mata pelajaran yang lain itu bisa ditambah dengan sebab bagus di pelajaran Al-Quran. Jadi di sana itu Al-Quran sudah dijadikan pemberi syafaat bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Sebagaimana kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat bagi yang ahlinya, bagi pembacanya, yang mulazamah membacanya. Nah, di Al-Azhar itu sudah dijadikan sebagai syafaat di dunia. Maka seperti itulah kira-kira solat itu. Dan proses pensyariatan solat 5 waktu itu proses yang sangat istimewa, proses yang sangat sakral, proses yang sangat tinggi, berbeda dengan pensyariatan yang lain, syariat yang lain, kewajiban yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pensyariatan salat 5 waktu itu harus melalui proses Isra dan Mi'raj, menembus langit 7, menembus Sidratul Muntaha, batas yang mampu dicapai oleh makhluk, dan diterima langsung fi hadratir Rabb, langsung dari Allah, tanpa melalui perantara-perantara. Maka sebenarnya bulan Rajab ini harus sering-sering kita ingatkan, bukan hanya puasa sunat, berhubung salah satu bulan haram sunat banyak puasa, tapi justru lebih dari itu yang harus sering kita ingatkan di bulan Rajab ini tentang solat. Jadi agar orang-orang yang meremehkan solat itu dia malu, karena proses penerimaan syariat solat 5 waktu ini bukan proses biasa. Agar orang-orang memandang solat ini, menganggap solat ini perkara besar. Maka secara fikih pun harus kita tekankan. Misalnya seperti imam misalnya. Sering kalau kita di Indonesia, tapi kalau imam kita yang tadi sudah pas ya. Ini untuk bukan untuk imam kita tadi, untuk semuanya. Sering kita sampaikan. Kalau imam kita yang di Indonesia itu agak santai. Santai sekali. Begitu dia datang, dia langsung berdiri dan kebanyakannya langsung takbiratul ihram. Paling-paling kalau ada 1-2 yang mungkin sudah sedikit mengerti, dia akan mengarahkan sedikitlah, shaf, lurus, rapat dan rapi. Atau biasa ditambah Graham dikit biar lebihnya. Kemudian langsung takbiratul ihram. Ya. Jadi sehingga aura yang dibangun itu biasa. Padahal aura salat itu, salat berjamaah itu tergantung imamnya, bagaimana dia membangun itu.
Kalau di Arab, di Mesir misalnya, itu imam itu ketika mau berdiri sebagai imam, saat mengarahkan sampai kita makmum, ceput rep apa lenyong jita leo. Di betul-betul dia membentuk aura. Begitu dia berdiri, walaupun menasah kecil, masjid kecil, imamnya itu istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah wa'lamu an laysa lil mar'i min salati illa ma aqala minha sallu salata muwaddi'. Sampai segitunya. Jadi kita dibuat ketika mau salat berjamaah itu seolah-olah ini perkara besar ini. Kalau kita artikan istaqimu luruskan semuanya serentak, wa'tadilu lurus rapi, sawu sufufakum samakan posisi saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, kerapian, kelurusan, kesamaan, keserentakan saf min tamamis salah, bagian daripada kesempurnaan salat. Wa'lamu, dan ketahuilah, alaysa lil mar'i min salati illa ma aqala minha, seseorang tidak mendapatkan apapun dari salatnya kecuali bagian yang dilakukan dengan penuh sadar. Sallu salata muwaddi', salatlah kalian salat seperti orang yang terakhir salat setelah itu meninggal. Jadi seperti seremonial besar. Jadi terbentuk. Menyatanya lagi dah pegang penuh. Soft. Ledum cik ana ju paling gemat mik. Graham dan dah kajut mulai ya. Harus dibuat rasa itu perkara besar. Demikian juga makmum tidak boleh meremehkan salat. Begitu imam sudah berkata seperti itu, maka makmum pun harus serius. Yang kosong di depan harus segera diisi, saf harus segera dirapatkan. Hanya kita yang celak-celak cerung, imam tengah ika tengah agak seru tengok baju ron ni le, ron ni juga lu hana pubah ini. Harus segera. Dan lafaz yang dipakai oleh Rasulullah untuk mengatur saf itu, kalau kita buka hadis, banyak sekali lafaznya, banyak hadisnya itu. Artinya Rasulullah begitu serius ketika mempersiapkan jamaah untuk melaksanakan solat. Banyak sekali lafaznya. Itu yang kita bacakan itu sebagiannya. Ada lafaz lain, hadul manaqiba wal aqdam, dempetkan hadul manaqib, bahu antara satu dengan nempelkan, harus menempel. Wal aqdam, demikian juga kaki. Banyak sekali lafaznya. Kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur saf itu kadang-kadang menembus saf. Segolom takbiratul ihram, gepupah ile saf solat itu sudah betul-betul siap sampai beliau terobos itu. Beliau cek sampai saf belakang. Saddul khalal, Rasulullah mengatakan, saddul khalal, tutup setiap khalal, ada ruang antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Jadi betul-betul ketika salat ingin dilaksanakan dalam keadaan betul-betul serius, tidak main-main ya. Kemudian misalnya Ali bin Abi Thalib juga demikian. Kita lihat dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib itu setiap wudhu itu dia bergetar. Orang mengira dia was-was, weh-weh kan. Setiap berwudhu itu dia bergetar. Orang mengira dia weh-weh, weh-weh, paham-pah.
Maka orang bertanya, kata Ali, bukan weh, tapi saya akan menghadap zat yang maha besar, akan menghadap Allah. Jari harus terasa, terbentuk kebesaran Allah. Kita salat ni akan menghadap Allah, ya. Dan itu harus dibentuk aura itu, bahwa salat ini bukan perkara biasa. Salat ini bukan hal biasa, dia hal besar. Puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah, hanya main-main. Maka dalam fikih Syafi'i itu, imam saja, imam kalau mahu berdehem itu harus super hati-hati. Kalau sampai salah-salah dia berdehem, bisa terancam batal salatnya. Orang mengatakan, alah terlalu ini kali. Bukan masalah terlalu ini kali, ini solat. Kalau imam berdehem tanpa kebutuhan, batal solat. Kalau sampai dia mengeluarkan 3 huruf dengan sengaja, maka imam itu baru boleh berdehem kalau memang itu sudah mengganggu dia memimpin solat. Memang hanya baca di kamu tun nak tahan, baru je peglah tegon baca untuk gelah baca. Maka hati-hati berdehem, batuk-batuk dalam sembahyang. Bentuk kau ikut-ikutan batuk heroiku, kata ikut dan ikut menduaga. Tak bisa dalam salat itu, ya. Harus betul-betul hati-hati sekali, baik imam maupun makmum. Termasuk dalam kitab Fathul Mu'in itu dibahas suara badan kalau sengaja. Apa suara badan? Seperti orang patah-patah jari, krek. Itu kalau mengeluarkan suara 3 huruf dengan sengaja, batal solat. Jadi harus betul-betul semuanya itu fokus karena sedang menghadap Allah, zat yang maha besar, ya. Maka inilah yang kita katakan tadi, dan kebesaran salat itu disyariatkan pada bulan Rajab, khususnya salat 5 waktu, ya. Kalau ibadah salat itu sendiri, itu sudah mulai daripada Nabi Adam alaihi salam. Salat itu ibadah tertua, ibadah paling sepuh, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada Nabi yang tidak ada syariat salat. Semua mereka meminta untuk menjadi ahli salat. Misalnya seperti doa Nabi-Nabi di dalam Al-Quran itu, Rabbi ja'alni muqimas salat, jadikan kami orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anak keturunan kami, ya. Salat itu syariat paling tua. Cuman dia menjadi lebih sempurna, menjadi lebih komplit, itu pada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sudah ada, ya. Apakah itu salat wajib atau salat sunat? Bahkan dalam kitab, dalam Hasyiah Qalyubi, Hasyiah untuk kitab Kanzul Raghibin atau Mahalli, di situ dinukilkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini ulama besar, ulama fikih, ulama hadis. Beliau menukilkan athar bahawa salat 5 waktu itu sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya, tapi tidak berkumpul 5-5-nya pada satu Nabi.
Ada Nabi yang dapat maghrib saja, ada Nabi yang dapat Isya saja, ada Nabi yang dapat subuh saja, ada Nabi yang dapat zuhur saja, ada Nabi yang dapat asar saja. Jadi bukan hanya pada masa kita, tapi semua 5 itu berkumpul pada kita. Demikian juga salat-salat sunat. Bahkan sebelum salat 5 waktu, Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan salat witir. Turun salat 5 waktu, maka menasahkan kewajiban salat witir bagi umat. Bagi Rasulullah tetap, karena bagi Rasulullah salat witir itu wajib. Salat tahajud wajib. Ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 11 rakaah la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Rasulullah tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, setiap malam 11 rakaat. Itu pasti ada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam kondisi apapun, salat itu dilakukan setiap malam 11 rakaat. Maka kita melihat ketika Rasulullah diusir dari Taif, kan itu kondisi sudah sangat rumit sekali. Di Mekah tidak mungkin lagi, sudah keluar, kemudian cari bantuan ke Taif, di Taif diusir, ke Mekah tidak bisa balik, kondisi sangat luar biasa, ya, berdarah-darah, kondisi sangat genting, tetapi Rasulullah tetap melakukan salat malam. Sampai Allah katakan malam itu, ketika Rasulullah sedang salat malam yang jumlahnya itu 11 rakaat, membaca Al-Quran dari tengah malam sampai menjelang subuh, idh ja'a nafarun minal jin. Prosesi salat Rasulullah itu yang dari tengah malam sampai subuh tiba-tiba disaksikan oleh sekelompok jin yang lewat. Mereka melihat salat Rasulullah, mereka mendengar setiap bacaan Rasulullah. Selesai salat Rasulullah, jin-jin itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami benar-benar mendengarkan Qur'anan ajaba, bacaan yang sangat menakjubkan. Bacaan Quran salat, bacaan Rasulullah dalam salat. Jadi salat itu tidak pernah tinggal itu. Kalau kita witir tidak wajib lagi, dulu wajib sebelum turun salat 5 waktu. Maka karena witir itu pernah wajib kemudian dinasahkan oleh salat 5 waktu, Rasulullah berpesan kepada kita untuk jangan meninggalkan witir, karena witir itu juga salat yang sangat luar biasa, salat malam. Kalau enggak mampu dilakukan di akhir malam, selesai salat malam yang lain, maka lakukanlah witir itu sebelum tidur. Seperti pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk jangan tidur malam sebelum melakukan salat witir. Nah, maka dalam hal ini, dalam momentum kita menghayati prosesi pengambilan syariat salat 5 waktu, hendaklah kita melihat kembali salat kita. Apakah sudah benar salat kita? Apakah sudah tepat salat kita? Apakah sudah menghasilkan salat kita? Karena salat itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi dia ada tujuan besar, ada maqasid di dalamnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menegah seseorang anil fahsya, daripada berbuat keji, wal munkar, dan berbuat kemungkaran. Jadi salat itu diproyeksikan oleh Allah untuk membentuk manusia yang baik.
Makanya kalau orang sudah bagus solatnya, dia pasti baik. Tapi kalau dia belum bagus solatnya, dia belum ada jaminan baik. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil khair." Kalau engkau melihat seseorang ya'tadul masajid, senantiasa bolak-balik ke masjid, suka dengan masjid, mulazamah dengan masjid, fashhadu lahu bil khair, persaksikanlah dia itu orang baik. Jaminan dari Rasulullah. Tapi ya'tad, ya, harus sudah menjadi tabiat dia ke masjid itu, bukan di musim-musim tertentu misalnya. Kalau di musim kampanye yang itu belum, itu tidak ada jaminan. Atau kebetulan ketika dibebankan menjadi pengurus baru datang ke masjid, begitu pergantian pengurus kahana truk di masjid, itu tidak ada jaminan juga. Misalnya goknya sering ngejak masjid awal waktu pengurus, yang jadi hanya ada kenggak cile. Goknya orangnya kadang bulan sering masjid. Nah, memang tujuan kepreh boleh dua. Ya'tad itu sudah menjadi tabiat dia. Kalau dengan bahasa lain kata Rasulullah dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satunya orang yang hatinya itu mu'allak, sudah terikat. Apakah dia ada BBC, tidak ada BBC? Apakah dia pengurus atau bukan pengurus? Apakah dia ada keperluan, tidak ada keperluan? Dia tidak datang ke masjid karena apapun, tapi dia datang ke masjid murni karena permintaan hatinya yang sudah terikat dengan masjid. Menyokat truk masjid cika mangat, menyohana truk masjid cik hampah aja. Itu makna ya'tadul masajid. Jadi masjid itu sudah menjadi tabiat dia, menjadi ikatan bagi dia. Maka dalam hal ini coba kita lihat kembali solat kita, baik itu fisik solat itu sendiri maupun ruh solat itu sendiri. Karena solat itu dia ada bangunan fisik, ada ruh. Seperti kita manusia, ada fisik, ada roh. Kalau fisik saja enggak ada roh, enggak hidup. Kalau roh saja enggak ada fisik, enggak ada penampakan, tidak bisa juga. Solat juga seperti itu, ada fisik, ada ruh, baru dia hidup, baru dia berfungsi. Maka seseorang yang solat, dia harus memperhatikan dua hal ini, fisik dan ruh. Maka bahkan sebagian ulama mengatakan dua-duanya ini wajib. Dua-duanya ini harus diperhatikan, kalau tidak solatnya terancam tidak sah. Dua-dua ini dijadikan syarat sah solat, seperti Ibnu Taimiyah misalnya. Bagi Ibnu Taimiyah roh salat itu khusyuk, bagi beliau syarat sah solat. Dan bukan hanya Ibnu Taimiyah, ada beberapa ulama dalam mazhab Hambali. Coba kita bayangkan untuk zaman sekarang, kalau kita mengikuti pendapat itu, kalau enggak khusyuk tidak sah solat. Kita tanya najis khusyuk baru ada tahiyat akhir baru khusyuk. Lu salam, oh kali kau sembahyang. Makin yang lain tarab le, iplung le, tarab le, khusyuk le, iplung le, tarab le. Ada huruf-huruf khusyuk dalam sembahyang. Manjat ci nak usaha. Khusyuk itu wajib bagi sebagian ulama. Kalau tidak khusyuk berarti solatnya tidak sah. Cuman umumnya ulama khusyuk itu mengatakan sunnah muakkadah. Itu roh solat.
Kalau orang khusyuk dalam solat, hidup solatnya, menghasilkan. InsyaAllah menyo khusyuk mendung semayang, dah terbit semayang, hana yang silap be'lai gadah meisehan bak terpedu. Menyo khusyuk mendung. Tapi menyo terpeduk pintunya, tidak terbit kalau pintu je silap, berarti ya, roh itu belum ada. Masih ada kebencian, masih ada iri, masih ada dengki, masih ada buruk sangka, masih ada meremehkan, masih ada merendahkan. Itu solatnya belum khusyuk ya. Cuman kalau untuk mendapatkan khusyuk itu panjang prosesnya, tidak mudah. Dan khusyuk itu dia tidak bisa kita buat-buat. Misalnya kita mau khusyuk nih, takbiratul ihram, nyo berkhusyuk, tak bisa. Bukan seperti itu proses khusyuk. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, proses khusyuk itu digambarkan oleh Imam Ghazali itu panjang sekali. Karena khusyuk itu bukan fisik, dia bukan kerjaan fisik. Walaupun dia menghasilkan pada fisik, khusyuk itu kerjaan hati dan jiwa. Ya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu berat, salat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnun. Yadhunnun di sini fi'il mudhari' yufidul istimrar. Artinya isi kepalanya itu di atas 50%. Dhan itu sesuatu pikiran di atas sebuah keyakinan yang berada di atas 50%. Yang isi kepalanya itu, dhannya itu di atas 50% setiap hari, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Isi kepalanya itu setiap hari di atas 50% isi kepalanya itu selalu tentang berjumpa dengan Allah dan kembali kepada Allah. Jadi 50% waktu atau leurnya Allah, baru dia bisa khusyuk. Tapi isi kepala tidak Allah, atau Allah di bawah 50% daripada keseluruhan isi kepala kita, nyandung tanah pet mata tanah, justru tamah dengar dia. Dia memang isi kepala. Makanya nanti kalau kita baca fikih, khusyuk yang bisa gini, ada orang khusyuk begini. Khusyuk itu adalah ketika salat itu dia membayangkan neraka saja. Tidak boleh juga. Itu tidak khusyuk juga. Salat yang dibaca apa, yang dipikirkan apa. Khusyuk misalnya membayangkannya kena khusyuk, kena bayangkan surga mentang-mentang, surga. Nyo dalam semayang kena bayangkan kubu, dari pun semayang sampai habis semayang kubu lah boleh. Tidak boleh juga, itu bukan khusyuk namanya. Khusyuk itu menghayati bacaan solat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kebesaran Allah masuk enggak di kepala dan di hati? Ketika yang lain semuanya kecil, masuk enggak itu? Maka dari takbiratul ihram saja kita harus sudah pakai teori Rabi'ah al-Adawiyah. Idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Apabila cintamu telah kudapatkan wahai Allah, maka semua yang ada di atas tanah, semua tanah, tidak ada arti apa-apa. Begitu kita takbiratul ihram, maha besar Allah, hilang semua selain Allah. Itu baru khusyuk. Maka untuk bisa khusyuk harus tauhid dulu. Selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, dan hidupku lillahi rabbil alamin, totalitas semuanya aku persembahkan untuk Allah, Tuhan pencipta seluruh alam. Ya, tamang buhan. Itu baru khusyuk. Membaca Al-Fatihah, apa isi Al-Fatihah? Makanya kenapa kita makmum kalau imam sedang baca ayat, kita enggak boleh baca apapun. Kenapa imam itu selesai baca Fatihah, dia disuruh jeda sebentar sebelum baca ayat, supaya makmum menuntaskan bacaan Fatihah semua dalam masa jeda itu dengan kadar bacaan Fatihah. Setelah jeda baru imam baca ayat. Dan ketika imam baca ayat, seluruh makmum enggak boleh baca apapun. Semuanya disuruh fokus mendengar bacaan imam. Untuk apa fokus mendengar bacaan imam? Agar kita bisa menghayati apa yang dibaca oleh imam. Tidak boleh khusyuk itu kemana-mana, walaupun tentang akhirat, tidak boleh. Harus apa yang sedang dilakukan. Sedang mendengar bacaan imam, berarti harus fokus tentang bacaan imam, hayati sampai roh mata. Ya hinang ke roh mata. Tapi roh mata menghayati bacaan, bukan menghayati suara. Betul semayang wa safari subuh BBC imam Tengku Arsy Allah keliru sampai umam masuk tak nak kli mana khusyuk tak lah masuk tu lega dah mana dia bukan suara seharusnya, tapi makanya Imam Ghazali ketika berbicara masalah khusyuk, syarat pertama khusyuk tidak ada lain, harus tahu apa arti bacaan yang dibaca dalam setiap solat. Nyan pun sebelum tentang azamatullah, sebelum tentang yang paling utama dalam khusyuk itu harus tahu arti solat. Ini yang kemudian kenapa kalau di kampung-kampung itu ada khusus tengku-tengku yang dia khusus buat pengajian misalnya untuk memperbaiki bacaan solat, geperbaiki dan gepeterjemah, sehingga apapun yang kita baca dalam solat kita tahu artinya, sehingga dari situlah datang kekhusyukan. Nah itu baru bicara khusyuk, dan masih luas tentang persoalan khusyuk ini. Kalau puncaknya khusyuk itu orang yang sholat dia bisa terbawa ke alam lain. Makanya seperti Rasulullah sanggup sholat dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Perjum semayang. Menyohana khusyuk hatinya. Getanya matang 8 rakaat tarawih dengan 20 sampai orangnya berdawah nak leh. Walaupun bak babah masalah dalil, tapi latih dan tepunya masalah air kubu tu mangkaru. Leh semayang pukul 8 pukul 20 menang salam imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi menanci salam dayo leh salam pun dah berat tarik nafas payang-payang alhamdulillah kali kok jerah semayang sama-sama kok jerah semayang dayo nya menang kena tamam bulan Ramadan paling susah tingkat tarawih jerah menyonai mum bagah lu nya rame-rame peringat nyan bak pengurusnya singgah goknya lom ke nyan goknya betul goknya mangat sembahyang menyonai mum agak rek bacut tapi bacaan lagak nyan pe evaluasi yo yang nasi dah sembahyang so nebuh ya ya karena kita tadi khusyuk itu tidak dapat. Itu baru ruhnya, belum lagi berbicara fisiknya. Fisik itu adalah rukun, sunat, rukun 3,
rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, sunat dua, sunat ab'ad, sunat hayat. Orang yang tidak tahu fisik kerangka solat, orang yang tidak tahu mana rukun, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, tidak ada jaminan solat dia sah. Dia tidak bisa memastikan solatnya itu sah atau tidak, karena dia tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, mana ab'ad, mana hayat. Itu belum lagi nanti kalau terjadi masalah. Kalau terjadi masalah dalam salat, bagaimana memperbaikinya. Ada orang sedang solat, tiba-tiba ragu, leher puput, leher rakaat pun kapur rakaat, leher rakaat pun kapur rakaat. Gecok kesimpulan, Allah dia pemudah syariatnya, cok put juga bagah dia. Nah, kagak ijtihad juga ke. Ada yang model ketika terjadi masalah, dia tidak tahu di mana harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, makna urang leh semayang, urang samping masbuk, tapi ke salam tiga, tabar rakaat tu dalam tip, ke orang samping yang lengkap, orang tabar rakaat tu, ke seut, oh jid, terima kasih, lanjut je tabar rakaat tu. Banyak sekali itu, termasuk imam-imam. Dan di antara yang sering kita dapatkan itu ketika sujud, misalnya ini yang deh-deh mentang, itu kakinya tidak menetap, telapak kakinya ketika sujud, anggota sujud itu dalam mazhab Syafi'i, kening, kedua telapak tangan, lutut, kedua kaki harus kena tempat sujud. Hidung tak sunat dalam mazhab Syafi'i, kecuali Hanafi. Kebanyakan kalau kita lihat dari belakang itu itu posisi kaki menggantung-gantung, enggak menetap, itu enggak sah sujudnya. Dia harus menetap. Tidak harus semua bagian daripada kakinya harus menetap, karena menyemandum mungkin, karena dia beda ukuran, beda, enggak rata. Bahkan sebagian ulama mengatakan setelah menetap harus mengarah kiblat jari-jarinya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, penting kenang. Itu banyak kita dapatkan, menggantung-gantung, tidak sah itu. Maka jangan dipandang sepele juga. Salat ini tidak boleh menurut kita. Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Harus seperti Rasulullah. Rukuk juga demikian. Kalau orang rukuk telapak tangannya tidak sampai ke lutut, minimal dipastikan rukuknya tidak sah. Rukuk minimal itu telapak tangan harus sampai ke lutut, harus kena lutut, telapak tangan harus pegang lutut. Kalau telapak tangan itu di atas lutut atau di paha, maka dipastikan rukuknya tidak sah. Adapun kalau rukuk yang sempurna, itu harus mulai daripada pinggang, pinggul, kemudian punggung, kemudian kepala, itu harus sejajar seperti sepotong papan. Cumanya berat, tapi dia ada al-haddul adna, batas minimal rukuk itu. Itu contoh-contoh kecil. Itu belum berbicara tentang rukun qauli. Rukun qauli takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian syahadat pada tahiyat akhir, tasyahud, kemudian selawat, kemudian salam pertama. Rukun qauli itu harus seperti bacaan solat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau dikurangi maka batal rukun qauli itu. Misalnya dalam Fatihah, rukun qauli Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ra tasydid, atau jangan bismillah yang sering terjadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iya di situ tasydid. Tasydid itu artinya huruf itu dua, ya-nya dua. Kalau dia enggak baca tasydid, cuma dia baca enggak dia tarik, enggak iya, enggak dia baca biasa aja, iya kana, maka kurang satu huruf, batal Fatihahnya. Karena itu rukun. Beda dengan doa iftitah. Doa iftitah bisa kita setel-setel. Bacaan doa dalam rukuk bisa kita setel-setel, tak salah-salah baca apa, bukan rukun. Demikian juga sering terjadi itu ketika salam, termasuk imam-imam, karena sudah terbiasa ketika salam dia enggak membaca Assalamualaikum warahmatullah, dia hilangkan alif lam syamsiah itu, dia baca apa? Assalamualaikum. Karena biasa bakal kopi, Assalamualaikum, dia bawa dah solat, hilang alif lamnya, padahal itu rukun qauli. Tapi itulah yang kita sampaikan tadi, semua itu kalau kita mau uraikan fikihnya panjang, semua itu bersumber, pondasinya adalah bagaimana kebesaran salat dalam jiwa kita. Kalau salat itu besar dalam jiwa kita, kita akan memastikan salat kita itu harus pas, harus lagak, bermaksimal. Tergantung kiban nilai salat lam bak gedayo. Tapi menilai sembahyang bak gedanyo biasa mantang, maka yang lain-lain pun biasa mantang. Kakak menang-menang ju. Lutung sembahyang kakak menang ju. Mulai dari sembahyang pika menang-menang. Baru kebuka iklan cerang-cerang kali itu sembahyang. Sehingga pikiran nyo gedanyo yang lebih itu pokoknya begadang. Karena tadi nilai salatnya. Bagaimana kita salat itu tergantung pada bagaimana nilai salat itu dalam jiwa kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah agak terlalu panjang, tapi ini sangat penting sekali. Dan momen-momen seperti inilah, pada momen pensyariatan salat 5 waktu itu, yaitu melalui proses Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, merupakan kesempatan untuk kita saling mengingatkan kembali, saling menasihati, saling menguatkan bahawa salat ini adalah syariat paling besar dalam Islam setelah bertauhid kepada Allah. Maka butuh perhatian khusus, butuh kehati-hatian, sehingga salat kita benar-benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا،
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا سيدي يا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا dalam pelaksanaan ibadat kita, ibadat salat, kerana perintah salat ini diterima langsung dari Allah kepada Nabi, dan di sana terjadi peristiwa pengurangan waktu salat dari 50 menjadi 5 yang nilainya tetap sama dengan 50.
Ini atas saran daripada Nabi Musa alaihissalam. Untuk ini salat fardu 5 waktu ini merupakan suatu yang tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Setelah kita mengenal Allah, maka ibadat yang paling tinggi nilainya menurut syariat Islam adalah Alhamdulillah, dengan berlangsungnya safari subuh antar masjid, tapi alhamdulillah subuh BBC mengutamakan adalah untuk memberi motivasi semua masjid bisa banyak jamaah. واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا